Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Gisela Arjeningsi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi pendidikan politik. Di sini ada 3 pokok pembahasan besar yang akan dijelaskan, yaitu negara, pemerintah, dan wakil rakyat. Untuk ketiga pokok pembahasan ini, yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama mengenai konsepnya, yang kedua hubungan antara ketiganya, yang ketiga tantangan, dan yang terakhir adalah solusinya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama, konsep negara, pemerintahan, dan wakil rakyat. Negara adalah salah satu organisasi dengan kekuasaan yang berdaulat, dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu, di mana di dalam sebuah negara adanya rakyat atau individu, yang mana individu-individu tersebut hidup di bawah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Mengenai konsep negara, ada salah satu tokoh yang mengemukakan konsep tersebut, yaitu Plato. Menurut beliau, kelas warga negara ada 3, di antaranya rakyat biasa, prajurit, dan wali. Mereka yang sebagai wali adalah mereka yang hanya memiliki kekuasaan politik dengan jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan 2 kelas lainnya. Mereka yang sebagai wali awalnya akan dipimpin oleh para legislator atau pembuat undang-undang, dan posisi mereka selanjutnya akan digantikan berdasarkan keturunan darah. Oke teman-teman, berdasarkan konsep tersebut dapat kita tarik kesimpulan mengenai negara. Negara adalah salah satu konsep dasar dan inti dalam dunia politik, yang pada hakikatnya negara adalah bentuk pertumbuhan atau pelembagaan dari proses-proses politik yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu juga negara memiliki fungsi. Fungsi negara yang paling lazim digunakan oleh negara-negara di dunia adalah fungsi yang dikemukakan oleh 2 tokoh, yaitu John Locke dan Montesquieu. Yang pertama menurut John Locke mengemukakan fungsi negara ada 3, yaitu legislatif, membuat peraturan atau undang-undang; eksekutif, melaksanakan peraturan atau undang-undang; federatif, yaitu mengelola hubungan luar negeri yang mengenai perang dan damai. Sementara itu, Montesquieu juga mengemukakan fungsi negara. Menurut Montesquieu, fungsi negara ada 3, yaitu fungsi legislatif, membuat undang-undang; fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang; dan fungsi yudikatif, yaitu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang. Ajaran Montesquieu mengenai fungsi negara ini dapat disebut dengan istilah trias politika. Lalu pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah negara. Pemerintah adalah salah satu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas, pemerintah adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Tetapi dalam arti sempit, pemerintah adalah perbuatan atau tindakan yang hanya dilakukan oleh presiden dan kabinetnya. Pemerintah juga memiliki fungsi, di antaranya yang pertama, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan adalah pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat, di mana pelayanan ini dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam fungsi pelayanan, adanya perbedaan antara fungsi pelayanan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan, urusan keamanan, agama, hubungan luar negeri, dan peradilan. Lalu yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan oleh pemerintah, di mana pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur manusia di dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang paling mampu menerapkan peraturan agar kehidupan negara dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Lalu yang ketiga, fungsi pembangunan. Dalam fungsi ini, pemerintah adalah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya.
di mana pembangunan yang dilakukan ini mencakup segala aspek kehidupan yang tidak hanya fisik tetapi juga pada aspek mental spiritual. Lalu yang terakhir, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini pemerintah mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerahnya, di mana berbagai urusan ini dilakukan setelah mendapatkan didesentralisasi. Lalu yang ketiga, wakil rakyat. Wakil rakyat atau parlemen merupakan suatu badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang atau badan legislatif. Menurut prinsip demokrasi, seluruh tugas DPR berbicara soal negara, merumuskan aturan kenegaraan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang semestinya tugas ini merupakan tugas dari rakyat, tetapi tugas ini diberikan kepada DPR karena mereka merupakan wakil dari rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, DPR memiliki atau wakil rakyat memiliki 3 fungsi besar, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPR mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Fungsi legislasi DPR diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 20, 21, dan 22. Pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal tersebut menunjukkan fungsi legislasi kelembagaan DPR. Sementara itu, secara keanggotaan, anggota DPR dapat mengajukan usul rancangan undang-undang sebagaimana yang diatur oleh Pasal 21. Fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam 3 pasal tersebut mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPR diatur dalam Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan daerah perwakilan daerah. Fungsi anggaran ini mempertegas kedudukan DPR untuk membahas RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR menunjukkan kedudukan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan oleh Presiden. Lalu yang kedua yaitu hubungan antara negara, pemerintah, dan wakil rakyat. Seperti yang kita ketahui, negara merupakan salah satu organisasi yang memiliki kedaulatan di bawah pimpinan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu bagian penting dalam sebuah negara, atau pemerintah merupakan salah satu unsur pembentuk sebuah negara. Pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban untuk masyarakat dalam sebuah negara. Negara bisa berdiri kokoh karena adanya pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah tidak sendiri, tetapi dalam pemerintahan ada lembaga-lembaga negara yang turut membantu, yaitu salah satunya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR menjadi penyalur aspirasi rakyat di mana mereka memiliki peran penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga, tantangan dan solusi negara, pemerintah, dan wakil rakyat dalam konteks politik. Yang pertama, negara. Kehidupan dalam sebuah negara tidak selalu berjalan mulus, selalu ada tantangan yang akan dihadapi, baik dalam konteks politik maupun sosial. Dalam konteks politik, tantangan yang dihadapi negara adalah masalah demokrasi, di mana minimnya partisipasi rakyat dalam berdemokrasi, dan juga masalah pelibatan aspirasi rakyat yang minim terhadap perancangan
berbagai undang-undangan seperti revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP. Selain itu, belakangan ini juga banyak situasi politik di mana banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dalam menghadapi masalah seperti ini, solusi yang seharusnya dibuat adalah suatu negara harus bisa mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat adalah mereka yang memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan. Yang kedua, pemerintah. Tantangan pemerintah dalam konteks politik yaitu adanya sistem pemerintahan multipartai, sehingga membuat pemerintahan yang berkuasa terdiri atas banyak partai. Dan hal ini menyebabkan sulitnya melakukan konsolidasi baik di level provinsi maupun kabupaten kota, termasuk koordinasi dengan pemerintahan pusat. Lalu yang ketiga, wakil rakyat. Wakil rakyat yang seharusnya berfungsi untuk menjalankan tugas dari rakyat, tetapi pada zaman sekarang ini banyak wakil rakyat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, yaitu dari wakil rakyat atau DPR mereka melakukan tindakan korupsi. Itu merupakan tantangan dari wakil rakyat, di mana mereka tidak menjalankan fungsi atau peran mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah rakyat harus lebih tegas atau lebih kuat dalam mengawasi perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.